Saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Pol Borowindu Danandito selaku Kepala Tim Penyusunan Mekanisme dan SOP Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri terkait peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selamat pagi Pak Boro, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi secara langsung mengenai peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan Pak. Karena mungkin masih banyak masyarakat yang terkejut begitu ya, karena ini merupakan sesuatu yang membanggakan juga, karena mungkin masyarakat mengenal polisi ini kan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tapi saat ini mendukung ketahanan pangan. Sebetulnya apa Pak yang melatar belakangi Polri untuk mendukung, untuk menyukseskan ketahanan pangan ini? Wah, luar biasa nih Mbak. Ini program nasional Mbak, ketahanan pangan ini program nasional. Jadi ini program diasasi oleh Bapak Prabowo, Presiden Prabowo, bahwa kita harus mencapai swasembada pangan kan dalam 5 tahun ke depan. Nah, kepolisian ini adalah bagian dari lembaga negara yang dapat tugas. Dan memang ini adalah tugas tambahan ya. Sebenarnya tugas pokok kita kan perlindungan masyarakat. Ini tugas tambahan. Namun ini hal yang paling pokok di saat ini. Di mana kami ini sebenarnya diminta oleh Kementerian Pertanian untuk bergabung dalam proyek-proyek ketahanan pangan. Nah, memang polisi dengan senang hati menerimanya dan sudah ada MOU antara Bapak Kapolri dengan Menteri Pertanian. Dalam tindak lanjut ke depannya, kami berusaha menjembatani target-target yang dicapai oleh pemerintah saat ini. Dan untuk itu seluruh organisasi kepolisian bergerak serentak nih, yang dipimpin langsung oleh Bapak Irwasum ya, dulu Pak Asisten DM, terus Pak Karobinkar, dan kami di Posko Presisi seperti itu juga. Jadi ini penguatan dari kegiatan dari Posko Presisi sebenarnya Mbak, bagian dari gugus tugas, namanya gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Dan inilah markas kendalinya sebenarnya, karena kami gunakan juga aplikasi bersifat monitoring center, sehingga target yang dicapai oleh pemerintah insya Allah akan tercapai dalam waktu singkat seperti itu. Tapi tentu dibutuhkan program dan juga skema yang baik begitu Bapak untuk mendukung menyukseskan program ketahanan pangan ini. Lalu sudah ada program-program apa saja yang dibentuk oleh kepolisian Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sejak 5 bulan terakhir ini kita sudah menggunakan 4 program utama. Ya, di mana program pertama adalah yang paling penting adalah pemanfaatan pekarangan bergizi. Mungkin kalau di Kementerian Pertanian adalah pemanfaatan pekarangan lestari ya. Itu sebenarnya kita menggerakkan desa, wilayah dan yang lainnya supaya mau menanam tuan di lahan yang selama ini tidak dipakai. Dan fokusnya kalau pekarangan pangan bergizi sebenarnya itu nanti ujungnya ke PGN ya, bahkan yang begitu gratis. Jadi kita harus menanam sayuran, juga menanam juga tanaman yang sifatnya dimanfaatkan oleh masyarakat, juga pertanian dan yang lainnya. Kedua, program kita adalah program pemanfaatan lahan produktif. Ini sifatnya penugasan, di mana kita harus memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kepolisian luas, contohnya di SPN atau di Brimob atau di Polda, untuk menanam yang kalau komoditi yang utama jagung. Ini tugas dari pemerintah seperti itu. Bermitra sih intinya, kita bermitra ya, karena dengan pihak-pihak terkait juga harus bermitra. Kemudian juga ada tambahan dalam program 2 itu dengan pola tumpang sari. Itu dalam jagung juga, cuma di lahan-lahan yang sifatnya adalah perkebunan juga kehutanan, seperti itu. Itu program 2. Apa program 3? Program 3 adalah pengawasan distribusi. Karena memang ada beberapa bantuan pemerintah dalam proses ketahanan pangan kepada desa atau kelompok petani, itu harus dikawal. Contohnya alat mesin pertanian, pupuk, benih, dan yang lainnya. Itu pengawasan diskusi. Dan terakhir itu yang program yang paling juga harus kita kembangkan adalah rekrutmen. Namun yang kita rekrutmen adalah orang yang berkompetensi bidang pertanian, juga kesehatan dan yang lainnya. 4 program itu sudah berjalan sama 5 bulan terakhir ini dan terus bergerak ke depannya. Dan ini tentunya perlu kita sosialisasikan secara mendasar. Dan kami terima kasih nih sebenarnya diundang untuk menyiapkan sosialisasi seperti ini. Ada beberapa kegiatan yang juga sudah berjalan Mbak, mulai dari launching gugus tugas ketahanan pangan, kemudian kita melakukan penanaman serentak, juga bersama Bayangkari melakukan penguatan pekarangan lahan bergizi, kemudian juga kemarin sudah mulai panen sebenarnya Mbak. Tanaman jagung serentak. Iya, jadi artinya ini gerak terus, tidak berhenti, karena memang target dari pemerintah kan dalam waktu singkat-singkatnya kita swasembada pangan seperti itu, gitu Mbak. Tadi Bapak juga menyebutkan salah satu langkahnya adalah merekrut anggota khusus Bakomsus Pak. Sebetulnya apa yang mendorong hingga akhirnya harus merekrut Bakomsus tersebut? Urgensinya bagaimana Pak? Apa yang dilihat di sini? Iya, jadi ini kita butuh pendampingan sebenarnya, karena polisi baru ke ketahanan pangan ini tahun ini ya, tahun depan.
kita butuh orang-orang yang punya kompetensi untuk memberikan pelatihan juga sebenarnya. Terutama yang kita tugaskan di kewilayahan itu Polri, petugas Polri penggerak ketahanan pangan. Itu butuh dukungan. Nah, caranya gampang. Kita merekrut orang-orang yang memang sudah di bidang pertanian, peternakan, juga perikanan dan yang lainnya untuk membantu. Dan ke depan dia juga ke lapangan langsung bersama para penyuluh pertanian. Jadi memang kita rekrut selain untuk memperkuat diri kita juga, melakukan alih pengetahuan dan yang lainnya, tapi juga nanti akan bersama dengan para penyuluh pertanian di pedesaan ya, bersama dengan teman-teman di desa, itu mereka berdampingan lebih mudah karena udah paham. Yang orang tuh udah paham, sudah paham dan mengerti. Dan juga kan Pak Boro menyebut ya Pak, ini kan hasil bentuk kolaborasi dan juga sinergitas antar instansi terkait. Seperti apa itu sinergitas yang berjalan hingga saat ini? Sebenarnya luar biasa ya. Kita tahu Kementerian Pertanian sebenarnya yang menjadi titik utama dari ini. Cuma polisi ini ternyata punya pengalaman dalam konteks COVID-19 ya. Kita diminta bantuan oleh negara untuk penanganan COVID-19 ya. Sekarang kita diminta oleh negara untuk membantu mencapai swasembada pangan. Dan itu ada Kementerian Pertanian sebagai stakeholder utama. Namun proses ke depannya ternyata tidak hanya Kementerian Pertanian. Akhirnya polisi bekerja seperti Nexus kalau bahasa gitu ya. Nexus itu kalau bahasa dari Pak Karobinkar, Pak Langgeng, itu menjadi jembatan kepentingan dari berbagai stakeholder. Jadi pertanian tidak hanya Menteri Pertanian, tapi juga ada beberapa kementerian terkait. Contohnya kalau untuk perikanan, kita harus Kementerian Kelautan dan Perikanan kan, untuk dukungan program 1. Kalau untuk bidang-bidang perkebunan juga kehutanan, kita harus minta ke kehutanan ya, kehutanan itu karena kita butuh dukungan mereka untuk penanaman di lokasi yang setelah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Juga untuk kegiatan yang sifatnya dana desa untuk menggerakkan ekonomi desa, karena ujungnya kan sebenarnya adalah desanya itu menjadi desa percontohan dalam proses swasembada pangan. Prosesnya mulai dari investasi benih, kemudian perawatan hingga akhirnya pemasaran. Dan alhamdulillah pemerintah juga mendukung dengan Kementerian Desa untuk menghasilkan alokasi dan desa yang memang polisi juga harus mendorong. Sebagian itu untuk tahanan pangan. Bahkan saat ini dengan Kementerian Koperasi juga, karena akan ada BUMDes ya untuk desa seperti itu. Jadi serapannya penting. Dan terakhir kita juga melibatkan BGN. Kami diajak oleh BGN untuk membantu mengatasi stunting, bahasa gitu ya. Keterlibatan kepolisian itu tidak hanya ketahanan pangan, tapi diperluas dengan kepentingan negara yang lainnya, berbagai aspek gitu, Mbak. Tapi kita memang sementara fokus dulu di proyek-proyek yang memang yang utama, yaitu bagaimana menggerakkan agar seluruh warga masyarakat, warga desa, juga pihak perkebunan itu mau berinvestasi di bidang pertanian, menanam gitu, Mbak. Cuma memang bidangnya ada yang di pekarangan, ada yang di lahan. Nah, gitu. Kalau pekarangan kita di desa, kalau lahan berarti ada di perkebunan, ada di kehutanan, juga ada di kepolisian juga ada, yaitu di SPN dan di Brimob seperti itu, Mbak. Lalu apakah peran Polri di sini juga untuk menjaga stabilitas distribusi pangan, Pak? Sehingga bisa terhindar dari penimbunan atau mungkin hal-hal yang merugikan masyarakat? Iya, kita ini larinya ke pengawasan distribusi ya, plus dengan Satgas Pangan. Sudah ada Satgas Pangan di Barreskrim Polri, itu kita berkolaborasi, memberikan dukungan dalam proses pengendalian di lapangan. Memang ini harga kan fluktuatif, tergantung. Kalau kadang-kadang gini, kalau bahasa gini, kalau lagi ya hukum ekonomi ya, kalau penawaran banyak harganya turun, kalau permintaan banyak harganya naik, nah gitu. Tapi alhamdulillah pemerintah juga memberikan dukungan dengan HPP yang standar, harga pembelian itu juga buat standar ya. Untuk beberapa komoditas, terutama beras dan jagung, alhamdulillah. Tapi beberapa tempat seperti kalau misalnya kalau pangan lebih luas seperti cabai dan yang lain itu butuh kita butuh intervensi juga sebenarnya dalam bentuk Satgas Pangan. Nanti Satgas Pangan akan berkolaborasi dengan kita. Ya istilahnya tidak ada lagi namanya model-model penimbunan, model penghambatan distribusi dan yang lainnya. Itu sudah sejalan sih kita dengan program pemerintah saat ini seperti itu, Mbak. Tantangan apa? Tantangan terbesar yang dihadapi Polri selama berjalannya 5 bulan ini tuh apa, Pak? Tantangan terbesar adalah sumber daya ya. Sumber daya apa ya? Infrastruktur juga. Okay. Ya. Gini, Mbak. Ini kan pertanian ya. Pertanian ini kan bidangnya Kementerian Pertanian dan pihak terkait, juga ada pengusaha dan yang lainnya. Ada beberapa tempat yang butuh mungkin kalau kita buka lahan ya harus juga dibuka pengairannya kan gitu ya. Irigasinya, airnya dan yang lainnya. Itu butuh waktu sebenarnya. Kalau udah existing dia mungkin menanam yang lain ya gitu. Jadi sama dengan pekarangan juga. Prosesnya kan mungkin dia harus pakai alat.
untuk membuka lahan yang kalau zaman sekarang kan petani sumber daya manusia juga ya. Hampir semua petani itu orang tua, Mbak. Jadi kita butuh petani milenial, ya kan gitu. Nah itu butuh dukungan juga dari Kementerian Pertanian agar mereka petani milenial kata gitu. Kalau mereka ada punya garda apa gitu. Jadi pada prinsipnya kita butuh infrastruktur yang kuat, sumber daya manusia yang kuat, juga ya maaf kadang-kadang alokasi pupuk benih dan itu udah diatur. Nah ketika mau tanam sini belum dialokasikan kayak gitu. Itu hal yang harus kita kolaborasikan nih. Itu tantangan terbesar. Komunikasi para pihak yang terkait. Lalu harapan dari Polri sendiri Pak untuk keberhasilan ketahanan pangan ini dalam jangka panjang itu apa Pak? Yang penting adalah kepercayaan bahwa polisi ini bergerak untuk masa depan, kayak gitu aja. Kita tuh tolong percaya sama polisi. Pengalaman COVID kan kelihatan ya. Kita butuh dukungan masyarakat bahwa COVID akan berakhir, kayak gitu ya. Tapi bahasa beda dengan suasembada pangan. Kita berharap masalah, oh ya, suasembada pangan akan tercapai. Jadi hanya bahasa dibalik aja. Kalau dulu kita berhasil dalam menghilangkan penyakit, tapi sekarang kita berhasil dalam membuat suatu prestasi untuk negara ini. Yaitu percaya aja, polisi bisa kok. Dan bapak-bapak ibu juga bisa, asal percaya kan gitu. Jadi trust is, kita butuh trust ya. Kan gitu, bahasanya nggak apa sih? Pokoknya trust adalah bentuk kepercayaan yang paling tinggi deh dari semua hal. Gitu, moga-moga Mbak. Ya semoga ya Pak. Iya. Semoga terlihat juga kan sekarang masuk bulan kelima. Kita butuh dukungan dari semua aspek ya. Dari masyarakat, dari media, dari akademisi. Bahwa polisi ini menggerakkan menuju keberhasilan, kira-kira seperti itu intinya. Trust. Baik, semoga hasil kolaborasi dari berbagai instansi di Indonesia ini bisa mewujudkan Indonesia Emas, cita-cita dari Presiden RI juga. Terima kasih Pak Boro atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan hingga tahu publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Mentari Detanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.